Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah mungkin Dokter Lisda dan juga Dokter Dodi bisa tadi dijawab mengenai kapan waktu-waktunya nih atau masa-masa subur bagi sepasang suami istri untuk melakukan hubungan seksual itu. Ya. Nah, dalam siklus menstruasi, jadi menstruasi itu sesuatu yang bersiklus dan berperiode ya kira-kira gitu ya. Nah, secara normal diperkirakan 21 sampai 35 hari dari awal menstruasi ke awal menstruasi berikutnya. Nah, secara rata-rata umumnya wanita akan mengalami siklus menstruasi dengan jangka waktu 28 hari. 28 hari. Jadi kadang misalnya sekarang ini tanggal 30 misalnya, maka besoknya mungkin akan maju ke 28 atau 27 gitu. Itu adalah siklus yang normal. Karena satu bulan memang tidak 28 hari juga ya, tetap 31 hari. Nah, jadi kita membagi 3 periode sebenarnya dalam satu siklus itu. Ada disebut dengan fase folikuler, kemudian fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, fase ovulasi inilah yang disebut dengan fase masa subur. Nah, sebenarnya masa subur ini terjadi di hari ke-14. Kemungkinan terjadi dari ke-14. Memang tidak ada yang bisa secara pasti menentukan kapan waktunya. Tapi rata-rata di hari ke-14. Maka biasanya kita akan memberikan pemahaman bahwasanya dari hari ke-11, dari hari ke-11 nih kita sudah bisa bersiap kemungkinan akan mengalami ovulasi atau masa subur. Jadi dari hari ke-11 sampai ke hari ke-14. 14, kemudian dari 14 ada kemungkinan juga muncul sampai ke hari ke-18. Nah, dalam satu periode itu kita menyarankan untuk berhubungan di kelang waktu gitu. Di hari 14 jangan lupa, kemudian di hari ke-12 dan di hari ke-16. Dalam satu periode siklus itu gitu. Nah, apakah di luar itu boleh berhubungan? Boleh saja, tidak masalah. Tetapi upaya mencapai kehamilan kemungkinan di periode itu kira-kira secara teori ya. Walaupun sekarang lagi ada penelitian nih, ada namanya second wave, ada gelombang kedua daripada ovulasi. Namun belum dipublikasikan karena masih dalam tahap penelitian ya. Baik. Nah, ini sudah diberikan bocoran juga ya Dokter Lisda ya. Mungkin bisa kita langsung lanjut ke Salindia, Dokter, silakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal kita sudah terangkan bagaimana kita melakukan kunjungan pertama kapan saja. Kira-kira begitu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan banyak sekali, sangat kompleks sekali sebenarnya dalam penilaian ini. Infeksi juga termasuk di dalamnya. Apakah ada kemungkinan keputihan? Apakah kita perlu melakukan pap smear terlebih dahulu? Tergantung kepada jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Kemudian kunjungan kedua, kita biasanya di hari ke-10 untuk menilai apakah sel telur ini berkembang baik atau tidak. Jadi sel telur itu di awal menstruasi dia kecil kira-kira. Kemudian inilah yang akan berkembang sampai ke masa subur. Begitu masa subur, sel telurnya pecah, mengeluarkan sel telur, lalu masuk ke dalam saluran indung telur. Nah, pemantauan kita adalah untuk menilai apakah di hari ke-10 sampai hari ke-12 ini terjadi pembesaran sel telur. Terkadang kalau sel telurnya tidak membesar, maka tidak terjadi ovulasi. Seorang wanita terkadang ada yang disebut dengan anovulasi. Sebenarnya dia bersiklus tetapi tidak subur gitu kira-kira. Nah, maka dilakukan pemantauan. Kemudian kunjungan ketiga baru kita akan menentukan bagaimana konfirmasi terhadap ovulasi tersebut. Lalu baru kita akan menentukan bagaimana rencana penanganan yang definitif. Artinya dari 3 kali kunjungan ini sebenarnya kita sudah bisa mengarahkan kira-kira bagaimana upaya kita untuk mencapai terjadinya kehamilan. Nah, ini kira-kira yang akan dinilai, tadi sudah dijelaskan. Lalu penanganan apa yang mungkin akan kita lakukan? Yang pertama bisa jadi hanya memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup apa saja yang harus diperbaiki? Mulai yang pertama itu alkohol. Apakah alkohol mempengaruhi atau tidak? Ternyata alkohol juga mempengaruhi terjadinya gangguan baik terhadap upaya kehamilan maupun terhadap janin. Nah,
berapa banyak alkohol, kalau dalam teori disebutkan 4 sampai 5 gelas per hari ya, lebih dari itu. Kemudian kafein, ternyata kafein tidak berpengaruh. Nah, kafein tidak berpengaruh terhadap gangguan kesuburan baik pada wanita maupun pada pria. Kemudian olahraga sangat baik untuk mencapai terjadinya kehamilan, tetapi apabila dia over, maka dia justru akan mengganggu kesuburan. Yang mana yang over apabila seorang laki-laki melakukan misalnya olahraga lebih dari dalam 5 jam dalam 1 minggu, dan jenis olahraganya mungkin berat misalnya, ya sangat berat itu. Seperti misalnya bersepeda yang panjang jangka waktunya, ataupun olahraga yang membutuhkan fisik yang durasinya tidak harus memicu gitu kira-kira gitu. Nah, pada wanita di atas 3 jam. Ya, apalagi misalnya aerobiknya kelamaan, misalnya aerobik ya, kelamaan itu mempengaruhi ternyata. Nah, olahraga apa saja yang paling baik sebenarnya adalah jalan. Jogging ya, Dok? Jogging, kemudian berenang, salah satu metode. Tentu dalam durasi yang cukup gitu kira-kira. Nah, kemudian pekerjaan apa yang mempengaruhi dari gangguan kesuburan ini, yaitu misalnya yang dalam situasi panas, seperti misalnya pada pria nih, sopir, ataupun mungkin yang getarannya terlalu besar, misalnya bangunan yang besar sekali getarannya, itu akan mempengaruhi. Pada wanita tentu saja yang berhubungan dengan logam berat tadi, timbal, atau yang mempengaruhi dengan sinar X, atau yang daya seperti komputer, seperti handphone yang kelamaan, itu gelombangnya ikut mempengaruhi. Nah, kemudian gaya hidup apalagi, itu berat badan. Berat badan sudah jauh banyak kita terangkan, berat badan ternyata sangat mempengaruhi. Terlalu berat ataupun terlalu kurus dengan IMT di bawah 19, kalau tadi IMT kita kan 19 sampai 25 nih normal. Di bawah 19 juga akan mempengaruhi. Maka kita juga hati-hati pada wanita yang melakukan pengurangan berat badan secara drastis. Itu akan sangat mempengaruhi hormon-hormon kehamilan. Misalnya dietnya ekstrim ya, gitu ya, 1 bulan. Nah, bagaimana diet yang baik adalah penurunan berat badan 5-10% dalam 3 bulan. Nah, jadi tidak terlalu harus 2 minggu ini saya harus turun 10 kilo kira-kira gitu, terlalu ekstrim, itu justru tidak baik juga untuk metabolisme tubuh kita. Nah, setelah gaya hidup, kemudian bisa jadi kita akan hanya memberikan obat-obatan saja. Obat-obatan saja dengan obat-obat pemicu sel telur. Nah, obat ini biasanya diberikan di awal menstruasi. Seandainya masalahnya hanya tidak ditemui masalah yang signifikan sekali, maka bisa jadi perbaiki gaya hidup dan pemberian obat-obatan saja. Apabila sudah bermasalah, maka kita baru akan masuk kepada teknik reproduksi berbantu. Nah, dalam fertilitas ada 2, inseminasi intrauterin atau IVF atau bayi tabung. Nah, ini inseminasi salah satu tindakan yang alhamdulillah saat ini di Bengkulu sudah bisa kita lakukan. Inseminasi intrauterin ini pada prinsipnya adalah kita menyiapkan ibu dengan memberikan obat pemicu. Kemudian pada saat kita perkirakan sudah terjadi masa subur, maka sel telur yang tadinya pecah alami, kita juga bantu pecahkan supaya dia pasti pecah, kira-kira begitu. Lalu selanjutnya 2 hari setelahnya sperma kita ambil, lalu spermanya, andaikan spermanya juga bermasalah, maka sperma kita preparasi namanya. Jadi spermanya kita bantu, kita ambil sperma yang baik saja. Nah, lalu sperma yang baik inilah yang bantu kita masukkan ke dalam, langsung ke kafum atau ke dalam rahim, kira-kira begitu. Sehingga memperpendek jarak pertemuan. Sehingga yang tadinya dia berjauhan, di mana laki-laki ini kan sperma itu ternyata mencari wanitanya, kira-kira begitu ya, sel telur. Nah, sekarang diperpendek. Memang ternyata Ibu Julia, memang dari kandungan sendiri sudah diajarkan, maksudnya memang laki-laki itu mengejar, kira-kira ya, wanitanya menunggu, kira-kira begitu ya. Dari benih janin ya, dari janinnya sendiri. Nah, dan dari sekian juta sperma hanya akan ada 1 sperma yang akan menembus sel telur. Begitu juga dengan sel telur, dari misalnya 15 sel telur yang matang cuma 1. Ternyata kita ini adalah orang-orang yang benih-benih yang terpilih, pilihan dari sekian juta. Ya? Makanya begitu kita sudah berada di dunia ini,
maka kita tidak boleh pesimis. Ternyata kita adalah unggulan ternyata, begitu kira-kira ya. Pesan moralnya ya kira-kira. Ya. Nah, ini semakin menarik sekali ya Dokter Lisda. Nah, kita lanjutkan saja jeda pariwara berikut ya Dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.